Ditonton sampai selesai ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perbedaan indikator kinerja dan indikator mutu. Jadi memang kedua istilah ini mirip ya. Kadang-kadang memang sulit untuk dibedakan. Kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan indikator ya. Jadi menurut WHO, indikator itu adalah sesuatu untuk menentukan berbagai variabel ya, yang membantu penggunanya untuk melakukan pengukuran. Jadi bisa dikatakan indikator itu alat ukur ya, alat ukur untuk mengetahui variabel yang sedang dikerjakan ya. Sedangkan menurut Green ya, indikator adalah petunjuk ya yang mengindikasikan atau menyatakan kondisi tertentu, yang berfungsi untuk mengukur perubahan yang terjadi. Jadi ini juga hampir sama. Jadi yang dimaksud indikator adalah alat ukur ya, alat ukur yang bisa mengetahui kalaunya ada perubahan-perubahan ya. Jadi lebih mudahnya kita sampaikan di sini, yang dimaksud indikator adalah alat ukur ya untuk menilai suatu variabel. Jadi sekali lagi, yang dimaksud indikator adalah alat ukur ya untuk menilai suatu variabel. Ya, kita berikan contoh misalnya indikator kecepatan. Kalau kita naik motor atau naik mobil, kecepatan kita itu sudah berapa? Nah, itu kan ada indikatornya yang namanya speedometer. Dengan melihat speedometer kita akan tahu kecepatan kita berapa. Ya, begitu juga suhunya. Di dalam mobil itu juga ada suhunya. Suhunya tinggi atau rendah atau sedang, itu juga bisa tahu. Lah itu yang namanya indikator. Juga ada indikator kelembapan, indikator tekanan ya. Suatu ban yang dipompa ya, ini tekanannya sudah cukup atau kurang ya, itu juga ada indikatornya. Nah, itu yang dimaksud dengan indikator. Jadi sekali lagi, yang dinamakan indikator adalah alat ukur ya untuk mengukur sesuatu. Baik, di dalam akreditasi ini ada beberapa macam indikator ya. Ya, indikator ini salah satunya adalah indikator kinerja ya. Kemudian ada lagi indikator mutu. Nah, indikator mutu ini kemudian ada 3 lagi. Ada yang namanya indikator mutu ya, nasional mutu, kemudian indikator mutu prioritas, kemudian indikator mutu unit pelayanan ya. Beda dari ketiganya adalah kalau indikator nasional mutu ini sudah ditentukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi Puskesmas tinggal melaksanakannya ya. Jadi kalau di Puskesmas ada 6 indikator nasional mutu, itu wajib dikerjakan. Kemudian kalau indikator mutu prioritas itu adalah indikator yang digunakan untuk meningkatkan mutu pada Puskesmas ya, indikator mutu prioritas ya. Jadi itu cara mencarinya, itu dicari dari ya PKP, nanti dicari cakupan yang terendah, kemudian cakupannya rendah itu dijadikan indikator mutu. Kemudian ada lagi indikator mutu unit pelayanan. Kalau indikator unit pelayanan ini tergantung dari pelayanannya. Ada indikator mutu KIA, indikator mutu gizi, indikator mutu imunisasi, ya, indikator mutu keseling dan sebagainya. Jadi ini adalah macamnya indikator mutu. Ya, baik, kita perdalam satu persatu. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, tadi ada istilah indikator kinerja, indikator alat ukurnya, sedangkan kinerja apa itu ya? Kinerja itu ya nama lainnya adalah prestasi kerja atau hasil kerja ya,
yang secara kualitas atau kuantitas dicapai oleh seorang pegawai. Berarti yang dinamakan kinerja adalah hasil kerja ya yang dicapai oleh seorang pegawai ya. Jadi itu yang dimaksud kinerja. Jadi contohnya kalau kinerja imunisasi ya berarti banyaknya bayi yang diimunisasi gitu ya. Kinerjanya dokter ya berarti banyaknya pasien yang diperiksa oleh dokter ya. Kinerjanya bidan KIA yaitu banyaknya ibu hamil yang diperiksa oleh bidan, itu namanya kinerja. Jadi hasil kerja ya yang dicapai oleh seorang pegawai itu yang dinamakan kinerja ya. Nah, sekarang kalau kinerja sudah tahu, berarti apa yang dimaksud dengan indikator kinerja ya. Indikator kinerja adalah ya alat ukur untuk mengukur kinerja ya karyawan atau pegawai ya. Jadi indikator kinerja adalah alat ukur untuk mengukur kinerja seorang pegawai. Jadi ini misalnya indikatornya kinerja dari dokter apa, indikatornya dari bidan apa ya, indikatornya dari imunisasi apa. Nah, itu yang dimaksud indikator kinerja. Jadi sekali lagi yang namanya indikator kinerja adalah alat ukur ya yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan dari suatu organisasi. Contohnya ya, kita beri contoh misalnya yang pertama adalah cakupan K1 ibu hamil. Nah, jadi banyaknya K1 yang periksa ke ibu hamil itu merupakan kinerja dari bidan ya. Semakin banyak K1-nya berarti semakin banyak kinerjanya. Begitu juga cakupan K4 ibu hamil ya. Kalau K1 tadi kunjungan yang pertama, kalau K4 ini kunjungan yang keempat ibu hamil. Ini juga merupakan alat ukur untuk mengukur ya kinerja seorang bidan ya. Kemudian yang ketiga contohnya cakupan imunisasi campak. Nah, berarti kalau ini adalah banyaknya bayi yang diimunisasi campak. Ini untuk mengukur kinerja ya petugas imunisasi ya. Petugas imunisasi itu ya kinerjanya bisa diukur oleh indikator yang namanya cakupan imunisasi campak. Kemudian cakupan penemuan kasus TB. Nah, ini untuk mengukur kinerja dari petugas TB ya. Dalam menemukan kasus TB berarti semakin banyak kasus TB yang ditemukan berarti kinerjanya semakin baik. Jadi cakupan penemuan kasus TB ya itu merupakan indikator kinerja dari petugas TB. Kemudian contoh lagi, ini contoh yang terakhir adalah cakupan penimbangan balita ya. Ini untuk ya mengukur kinerja dari bidan desa atau untuk mengukur kinerja dari kader, itu bisa diukur dengan indikator yang namanya cakupan penimbangan balita. Nah, ini adalah contoh-contoh indikator kinerja. Berikutnya kita pahami apa yang dimaksud dengan mutu ya. Jadi mutu itu adalah karakteristik ya produk atau pelayanan ya yang menunjukkan kemampuan ya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi sesuatu yang dikatakan bermutu jika dia bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Itu salah satu artinya. Arti lain adalah pemenuhan terhadap persyaratan atau pemenuhan terhadap standar. Jadi ada yang mengatakan bahwa sesuatu dikatakan bermutu jika sesuai dengan standarnya. Nah, ada juga para ahli yang mengatakan sesuatu dikatakan bermutu jika bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh pelanggannya. Berarti kesimpulannya mutu pelayanan kesehatan berarti adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan memuaskan pelanggan. Berarti mutu pelayanan kesehatan itu indikatornya ada dua, yaitu masalah
sesuai dengan standar, dan yang kedua adalah memuaskan pelanggan ya. Jadi ini untuk bisa diketahui. Nah, kalau mutu sudah tahu ya, indikator alat ukur, kemudian mutu tadi adalah sesuai standar dan bisa memenuhi apa yang diharapkan pelanggan. Berarti kalau gitu indikator mutu itu apa ya? Indikator mutu adalah alat ukur ya, atau alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu dalam pelayanan kesehatan ya. Tadi sudah dikatakan pelayanan kesehatan dikatakan bermutu jika sesuai dengan standar dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Berarti indikatornya adalah alat ukurnya yang bisa mengetahui bahwa pelayanannya itu sudah sesuai standar dan sudah bisa memenuhi apa yang diharapkan pelanggannya. Ya, kita beri contoh supaya lebih jelas ya. Yang pertama adalah presentasi pemeriksaan ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan T10 ya. Jadi ibu hamil yang datang ke petugas kesehatan atau ke puskesmas itu kan bermacam-macam ya, artinya bermacam-macam, pemeriksaannya itu bermacam-macam. Ada yang hanya ditimbang aja ya, kalau ditimbang aja berarti namanya T1, kalau ditimbang dan ditensi itu berarti T2, kemudian kalau ditimbang, ditensi dan diberi tablet tambah darah berarti T3. Tapi itu belum sempurna ya. Pemeriksaan ibu hamil yang sempurna jika dia telah mendapatkan pemeriksaan T10. Nah, ini bisa dikatakan sebagai indikator mutu. Artinya kalau seorang bidan, seorang ibu hamil diperiksa bidan ya sampai T10 berarti pemeriksaannya itu adalah bermutu, artinya sesuai dengan standarnya, karena standarnya adalah pemeriksaannya sampai T10 berarti ibu hamil yang diperiksa bidan ya sampai T10 berarti itu memenuhi standar. Berarti kalau memenuhi standar berarti pelayanannya bermutu. Nah, berarti itu bisa digunakan sebagai indikator, berarti persentase pemeriksaan ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan T10 ya. Berikutnya adalah persentase penemuan kasus TB yang didiagnosa berdasarkan pemeriksaan dahak BTA positif ya. Jadi kasus TB itu bermacam-macam. Ada yang kasus TB itu berdasarkan gejala klinis ya. Ada kasus TB yang didiagnosa berdasarkan radiologis dengan ronsen. Nah, ada juga pasien TB yang didiagnosa dengan BTA positif. Nah, di antara ketiga cara menemukan itu, yang betul-betul pasti penderitanya itu TB adalah jika dahaknya itu ditemukan BTA positif. Berarti ini yang bisa dikatakan atau bisa digunakan sebagai indikator mutu ya. Makanya untuk penemuan kasus TB, indikator mutunya adalah persentase penemuan kasus TB yang didiagnosa berdasarkan pemeriksaan dahak BTA positif ya. Sekali lagi, kenapa ini digunakan sebagai indikator mutu? Karena kalau pasien TB kemudian diperiksa dahaknya dan BTA-nya positif, berarti dia pasti ya penderita TB. Tetapi kalau penderita itu gejala klinis namanya masih suspek ya, masih kemungkinan ya, masih possible, jadi belum tentu TB. Nah, karena belum tentu itu penemuannya belum bermutu. Tetapi kalau yang dahak BTA positif itu penemuannya sudah pasti, berarti itu yang bermutu. Nah, itu makanya presentasi penemuan kasus TB yang didiagnosa berdasarkan dahak BTA positif itu merupakan indikator mutu. Berikutnya adalah persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap ya. Nah, seorang
balita ya dikatakan telah terlindungi ya itu jika telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai indikator mutu, karena seorang balita atau seorang bayi yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap berarti bayi itu akan terlindungi terhadap penyakit-penyakit yang dapat ditularkan lewat imunisasi itu. Jadi yang dapat dicegah dengan imunisasi, berarti itu bisa digunakan sebagai indikator mutu ya. Tetapi balita yang imunisasinya tidak lengkap, nah itu tidak termasuk, karena misalnya kalau belum melakukan imunisasi campak berarti dia bisa kemungkinan untuk menderita penyakit campak. Itu alasannya kenapa kalau balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap itu dikatakan sebagai indikator mutu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita berikan contoh-contoh yang lain ya, supaya Bapak Ibu bisa paham antara perbedaan indikator kinerja dan indikator mutu. Ya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya tegaskan bahwa setiap kegiatan itu bisa ditentukan indikator kinerjanya dan bisa ditentukan indikator mutunya. Makanya Bapak Ibu tidak usah bingung ya, kegiatan apapun itu bisa ditentukan indikator kinerjanya dan bisa ditentukan indikator mutunya ya. Mari kita pahami supaya Bapak Ibu bisa tahu ya. Ini sebagai contoh misalnya begini ya, penemuan kasus baru TB. Nah, kalau penemuan kasus baru TB ya berarti kalau itu sebagai indikator kinerja, yang dimasukkan ke penemuan kasus baru itu adalah 3 macam itu yang ditemukan ya, TB klinis, kemudian pasien TB yang pemeriksaan radiologis, dan pasien TB yang BTA positif. Tiga-tiganya itu dimasukkan dalam kasus baru dan itu namanya indikator kinerja. Nah, kemudian indikator mutunya ya. Nah, jadi kinerjanya adalah banyaknya kasus baru TB yang ditemukan ya. Ini jadi kita kalau menemukan, ingin mencari ya kasus baru TB, yang dinamakan kinerjanya adalah banyaknya kasus baru TB yang ditemukan. Nah, banyaknya kasus TB yang ditemukan itu apa saja, yaitu yang possible ya, possible itu masih suspek ya, yang ditemukan dengan cara klinis, pemeriksaan klinis. Kemudian berikutnya probable, yang ini lebih agak pasti lagi, yang dengan pemeriksaan radiologis ya. Kemudian yang pasti itu adalah jika ditemukan BTA positif. Nah, berarti ketiga-tiganya ini itu dihitung, itu semuanya termasuk indikator kinerja. Itu merupakan hasil kerja dari petugas TB dalam mencari kasus baru ya. Jadi kasus barunya itu bisa possible, bisa probable, bisa pasti ya. Jadi ketiga-tiganya ini masuk hasil kerja dari penemuan kasus baru TB itu dalam indikator kinerja ya. Nah, jadi indikator kinerjanya adalah cakupan penemuan kasus baru TB ya. Tiga-tiga ini dihitung, dijumlah, itu merupakan cakupannya ya. Kemudian berikutnya kalau indikator mutunya apa? Nah, kalau indikator mutunya yang namanya penemuan kasus TB yang bermutu, dikatakan bermutu jika kasus TB itu benar-benar yakin kalau itu penderita TB ya. Kapan kita yakin kalau penderita itu TB? Jika jawabannya jika BTA-nya positif. Berarti kalau BTA-nya positif, dia diagnosanya pasti. Nah, makanya dalam indikator mutu ya itu dalam penemuan kasus baru TB ya, mutunya adalah kasus baru TB dengan BTA positif. Ini pasti ya. Karena itu indikator mutunya persentase penderita baru TB dengan BTA positif. Nah,
Jadi sampai di sini Bapak Ibu, saya harapkan sudah paham ya tentang perbedaan indikator kinerja dan indikator mutu. Jadi ini kita beri contoh dalam penemuan kasus baru TB. Itu kalau indikator kinerja yang ditemukan atau yang dihitung itu tiga pasien ini, pasien yang diperiksa klinis, pasien yang diperiksa dengan ronsen, dan pasien yang diperiksa dengan BTA positif. Tiga-tiganya itu dihitung dan itu dimasukkan sebagai cakupan penemuan kasus TB baru. Sedangkan untuk indikator mutu penemuan kasus baru TB itu yang dimasukkan hanya yang BTA positif. Kenapa hanya BTA positif? Karena ini yang pasti, itu menunjukkan mutu penemuan kasus barunya. Berarti indikator mutu adalah persentase penderita baru TB dengan BTA positif ya. Baik, kita cari contoh yang lain ya supaya lebih paham. Ya, berikutnya adalah imunisasi campak ya. Kalau seorang petugas imunisasi melakukan imunisasi campak, kinerjanya apa? Nah, kinerjanya adalah banyaknya bayi yang diimunisasi campak. Berarti semakin banyak bayi yang diimunisasi, berarti kinerjanya makin bagus ya. Nah, banyaknya bayi yang diimunisasi itu adalah kinerjanya. Jadi indikator kinerjanya apa? Adalah cakupan imunisasi campak. Jadi semua bayi yang diimunisasi campak itu dihitung sebagai kinerjanya. Itu namanya indikator kinerja. Kemudian indikator mutu tentang imunisasi campak ya. Tujuan dari imunisasi campak adalah agar anak itu terlindung ya dari penyakit campak. Nah, bagaimana buktinya kalau anak itu mempunyai kekebalan? Ya, jika di dalam darahnya itu ya timbul antibodi campak ya setelah bayi itu diimunisasi. Tidak semua bayi yang habis diimunisasi di dalam tubuhnya timbul antibodi. Kalau timbul antibodi berarti ada kekebalan. Kalau tidak timbul antibodi berarti tidak ada kekebalan. Nah, berarti yang dijadikan indikator mutunya adalah jika di dalam tubuh bayi itu ditemukan antibodi. Ya, itu membuktikan bahwa di dalam tubuhnya ada kekebalan. Ya, jadi indikator mutunya adalah persentase bayi yang di dalam darahnya itu ditemukan antibodi. Nah, cuma kan pemeriksaan ini kan mahal ya untuk memeriksa antibodi ya, jadi makanya kalau di puskesmas indikator mutu campak itu tidak pernah ditulis ya, karena kalau itu ditulis nanti biayanya akan mahal ya. Untuk satu orang diperiksa antibodinya itu mahal ya. Tapi seperti kasus kemarin di COVID itu kan banyak juga yang diperiksa antibodinya ya. Jadi seseorang itu boleh mendonorkan darah konvalesennya jika di dalam tubuhnya ada antibodi COVID ya, seperti itu. Kita beri contoh lain supaya Bapak Ibu lebih paham lagi. Berikutnya ya, kunjungan pertama K1 ibu hamil ya. Kinerjanya apa? Kinerjanya adalah ya banyaknya ibu hamil yang datang pertama kali memeriksa kehamilannya ya. Jadi makin banyak ibu hamil yang datang pertama K1 ya semakin baik kinerjanya. Jadi semua ibu hamil yang datang ke petugas kesehatan ya itu disebut K1. Berarti makanya indikator kerjanya adalah cakupan K1 ibu hamil ya. Itu adalah indikator kinerja dari pemeriksaan ibu hamil ya. Sedangkan indikator mutunya apa? Nah, indikator mutunya adalah pemeriksaan ibu hamil yang sesuai dengan standarnya ya. Standar yang ditentukan adalah setiap ibu hamil harus mendapatkan pemeriksaan T1 sampai 10 ya. Berarti
Untuk mutunya berarti ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan T10 ya pada kunjungan pertamanya. Berarti ini yang dijadikan mutunya. Tidak setiap ibu hamil yang datang ke puskesmas, yang datang ke posyandu atau ke petugas kesehatan itu tidak semuanya diperiksa T1 sampai T10. Tetapi yang dikatakan bermutu jika ibu hamil itu mendapatkan T1 sampai T10. Makanya ini standarnya, makanya ini yang digunakan sebagai indikator mutu. Berarti indikator mutunya adalah persentase persentase ibu hamil ya, persentase ibu hamil yang mendapatkan T10. Jadi ini indikator mutunya, ini ibu hamil yang mendapatkan ya pemeriksaan T10. Ini indikator mutu dari kunjungan pertama ibu hamil ya. Baik, kita berikan contoh cara menghitungnya ya. Jadi kalau ada suatu kegiatan, ingat ya, kalau ada suatu kegiatan itu bisa ya, dihitung, dibuat indikator kinerjanya dan bisa dibuat indikator mutunya, dan dua-duanya bisa dihitung sendiri-sendiri ya. Kita beri contoh misalnya begini. Ada suatu puskesmas yang namanya puskesmas sehat ya. Target penemuan TB barunya ya 10 orang. Kita buat contoh untuk memudahkan penghitungan. Jadi di puskesmas sehat itu target penemuan TB barunya 10 orang ya. Penderita pertama itu ditemukan dengan didiagnosa TB klinis. Ya, ini termasuk kinerja ya, karena dia termasuk diagnosanya TB klinis ya. Kemudian penderita 2 juga didiagnosa dengan TB klinis ya. Nah, berarti ini juga dua-duanya termasuk penemuan TB baru ya. Kemudian TB 3 didiagnosa berdasarkan radiologis, jadi ada foto ronsennya ya, yang foto ronsen toraknya itu menunjukkan kalau dia TB ya. Kemudian penderita keempat juga didiagnosa TB radiologis. Kemudian penderita yang kelima ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima dia diagnosa TB BTA positif. Nah, dari sini ya telah ditemukan 5 penderita TB. Nah, 5 penderita TB ini semuanya adalah penderita TB. Itu merupakan kinerjanya dari petugas yang mencari itu. Jadi petugas yang mencari TB baru, kasus TB baru ini dia telah menemukan 5 kasus TB ya. Kemudian kita hitung berapa indikator kinerja dari petugas TB itu ya. Jadi menghitungnya adalah semua kasus yang ditemukan ya, kasus yang ditemukan ada 5 dibagi targetnya ya, targetnya itu 10 ya, kali 100%, berarti kinerja dari petugas TB itu adalah 50% ya, karena petugas TB itu bisa menemukan 5 penderita baru dari target yang ditentukan 10 orang, berarti indikator kinerjanya 50%. Nah, kemudian berapa persentase indikator mutunya? Nah, kalau indikator mutu kan yang dimasukkan hanya yang BTA positif aja. Nah, BTA positif ini adalah ditemukan 1. Nah, berarti ini adalah 1/10 ya, kali 10% ya, berarti indikator mutunya 10% ya. Jadi indikator kinerjanya 50%, sedangkan indikator mutunya ini 10% ya. Ya, memang indikator mutu itu lebih sulit dicapai daripada indikator kinerja ya gitu. Baik, kita cari contoh yang lain. Ya, contoh lain ya, masih sama di puskesmas sehat ya. Sasaran ibu hamilnya ya, targetnya adalah 10 orang ya.
ibu hamil yang pertama ya periksa di posyandu hanya mendapatkan T2 ya, hanya mendapatkan misalnya tensi dan pemberian tablet tambah darah hanya T2 ya. Kemudian yang kedua itu juga periksa di posyandu mendapatkan T3. Kemudian yang ibu ketiga periksa di Polindes mendapatkan T sampai 5. Kemudian ibu yang keempat itu periksa di Polindes juga dapat T sampai ke 5. Kemudian ibu hamil yang kelima periksa di puskesmas ya dapat T sampai 10. Nah, berarti ini Bu Bidan ini telah menemukan 5 atau telah melakukan pemeriksaan 5 ibu hamil ya, dengan tempat yang berbeda-beda. Ada yang di posyandu, ada yang di Polindes, dan ada yang di puskesmas. Dan pemeriksaannya ada yang T2, ada yang T3, ada yang T5, ada yang T10 ya. Kemudian berapa cakupan K1-nya berdasarkan indikator kinerja. Lah, kalau indikator kinerjanya semua ibu hamil yang datang pertama kali apapun T-nya itu dimasukkan. Berarti ini jumlahnya semua adalah 5 per 10 ya kali 100%, berarti 50%. Ini adalah indikator kinerja dari K1 ibu hamil ya. Sedangkan berapa indikator mutunya ya? Indikator mutunya kan indikatornya atau standarnya kan yang mendapatkan T10. Nah, berarti yang mendapatkan T10 hanya satu ini. Berarti indikator mutunya itu hasilnya penghitungannya adalah 1 dibagi targetnya ini 10 sasarannya kali 100%, ini juga menghasilkan 10%. Nah, jadi dengan beberapa contoh ini saya harapkan Bapak Ibu sudah paham apa bedanya indikator kinerja dan apa indikator mutu, dan bisa menghitung di setiap kegiatannya ya. Jadi begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan sampai di sini Bapak Ibu bisa paham ya tentang perbedaan indikator kinerja dan indikator mutu.